Halo Sobat Konselor, Konselor Sahabat Siswa. Nah Sobat Konselor, menyambung dari kelima materi sebelumnya, maka pada video kali ini kita akan membahas materi yang keenam, yaitu tentang manajemen konflik dalam keluarga. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang manajemen konflik dalam keluarga, kita perlu tahu terlebih dahulu nih, arti dari konflik itu sendiri. Nah, konflik itu biasa dimaknai dengan suatu keadaan yang negatif dan seringkali dihindari karena dapat mengakibatkan ketidaknyamanan. Nah, untuk itu kita perlu mencari solusi atau pemecahan masalah secara bijak terhadap konflik yang sedang terjadi. Nah, konflik dalam keluarga atau rumah tangga itu biasanya muncul karena kurangnya komunikasi dalam keluarga. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan terkait manajemen konflik. Nah, manajemen konflik sendiri itu biasa diartikan sebagai suatu upaya dalam mempertahankan hubungan dan mengoptimalkan aspek-aspek yang mendorong tercapainya sebuah tujuan. Dalam sebuah pernikahan sendiri, perlu Sobat Konselor ketahui bahwa pasangan suami istri itu perlu memanajemen konflik sebagai bentuk upaya untuk mengatasi permasalahan dalam keluarga. Oke, Sobat Konselor, di sini nanti akan dibahas 5 gaya dalam manajemen konflik. Nah, kelima gaya tersebut adalah yang pertama ada competing, lalu yang kedua ada collaborating, lalu yang ketiga ada compromising, lalu yang keempat ada accommodating, dan yang kelima ada avoiding. Nah, kita akan bahas satu persatu ya Sobat Konselor. Yang pertama, competing, yaitu mencoba mencapai tujuan dengan mengorbankan orang lain dengan cara yang tegas dan juga tidak kooperatif. Nah, contoh dari competing dalam keluarga itu adalah munculnya konflik dalam satu rumah yang ditinggali oleh ayah, ibu, anak, dan adik dari ayah. Nah, konflik disebabkan karena si adik dari ayah membebani keluarga kakaknya dengan berbagai tagihan kredit, sehingga keluarga dari kakaknya dengan tegas menyuruh si adik ayah tersebut untuk tinggal bersama kedua orang tuanya. Lalu yang kedua, collaborating, yaitu menghadapi konflik dengan mempertimbangkan semua kemungkinan solusi sehingga hasilnya akan memuaskan bagi kedua belah pihak yang berkonflik. Nah, dalam keluarga, ketika pasangan suami istri itu mengalami konflik, maka kedua belah pihak harus konsentrasi pada kepentingan bersama. Nah, contoh penerapan collaborating dalam keluarga adalah ketika pasangan suami dan istri menentukan pendidikan bagi anaknya. Nah, suami itu menginginkan anaknya untuk bersekolah di sekolah yang berbasis agama. Akan tetapi, istrinya menginginkan anaknya bersekolah di sekolah umum. Nah, kedua pasangan ini harus berkolaborasi untuk menentukan pendidikan yang terbaik bagi anaknya dengan mempertimbangkan semua kemungkinan solusi. Lalu, yang ketiga adalah compromising, yaitu menemukan solusi yang dapat diterima bersama yang sebagian memuaskan kedua belah pihak. Nah, kedua belah pihak ini rela menyerahkan sesuatu untuk mendapatkan setidaknya sebagian yang diharapkan. Nah, orang yang berkompromi biasanya tidak menyangkal masalah, tetapi pada saat yang bersamaan juga tidak konsentrasi pada permasalahan yang dibahas. Nah, dengan menggunakan metode ini dapat memunculkan kemungkinan solusi win-win. Nah, contoh penerapan dari compromising sendiri adalah ketika adik dari suami itu memiliki hutang begitu banyak kepada saudaranya tersebut dan dia tidak mampu membayarnya. Yang pada akhirnya suami mencari solusi dengan memberikan syarat berupa harta warisan yang akan diterima oleh adiknya harus diserahkan kepadanya, sehingga si adik tidak perlu membayar hutang-hutang tersebut. Lalu yang keempat, accommodating,
yaitu semua pihak siap mengabaikan kepentingan diri sendiri dan fokus pada kepentingan dan pandangan orang lain. Nah, contoh dari penerapan accommodating ini dalam keluarga adalah mengundang pihak yang berwenang, seperti kepala desa, untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan. Nah, di sini kepala desa itu bertugas untuk menengahi konflik dengan cara menerima dan menampung seluruh aspirasi, pandangan, dan pendapat dari kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik, serta mengambil keputusan. Lalu yang kelima adalah avoiding, yaitu semua pihak mengesampingkan dan mengabaikan konflik yang sedang terjadi, serta mereka tidak berusaha untuk aktif mencari solusi atas konflik yang dihadapi. Nah, kedua belah pihak bersikap tidak peduli terhadap masalah yang dihadapi. Nah, contoh penerapan avoiding dalam keluarga adalah mengabaikan konflik yang timbul dan menunggu konflik tersebut reda seiring berjalannya waktu agar tidak menguras tenaga dan emosi masing-masing pihak. Oke, Sobat Konselor, itu tadi adalah pembahasan terkait manajemen konflik dalam keluarga. Nah, dari pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kita harus memiliki manajemen konflik yang baik ketika mempersiapkan pernikahan di masa depan. Selain itu, kita juga harus mampu memahami, menyesuaikan, dan juga menerapkan beberapa gaya manajemen konflik tadi berdasarkan konflik yang terjadi di dalam keluarga kita. Nah, dengan begitu, konflik yang muncul nantinya akan terselesaikan dengan baik. Nah, itu tadi adalah pembahasan materi pada video kali ini. Selanjutnya, Sobat Konselor bisa langsung berdiskusi melalui platform yang sudah disediakan oleh konselor kalian masing-masing ya. Terima kasih dan semoga informasi pada video kali ini bermanfaat bagi Sobat Konselor semuanya. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.